Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam sejahtera buat petani-petani kita di seluruh Indonesia. Terima kasih saya ucapkan sudah mampir ke channel saya. Dan terima kasih juga subscribe-nya. Mari kita berbagi, sharing tentang dunia percabean ya. Jadi bertukar pikiran tentang bagaimana budidaya cabai di polybag seperti ini. Dan seperti apa caranya? Tonton terus video ini sampai selesai. Ini kita tanam ya. Ini menggunakan bekas pelet ya, atau pur udang, karena dia punya lapisannya bagus, dia punya plastik juga. Nah, ini yang sudah hampir 40 hari ini seperti ini. Dan untuk medianya ini menggunakan tanah dan campuran kompos ya. Nah, bisa dilihat untuk perkembangannya ini sangat subur dan hijau ya. Kemudian belum ada tanda-tanda kena keriting ya. Ini nanti ada penanganannya sendiri ketika terkena keriting ya. Coba kita lihat yang sebelah. Kalau yang ini juga termasuk subur ya, karena ini kandungan pupuk organiknya sangat tinggi ya. Jadi sangat hijau dan daunnya lebar. Ini menandakan tingkat kesuburan di polybag ini yang menggunakan karung koni ini sangat tinggi ya. Dan ini juga masih belum ada tanda-tanda keriting ya. Kita lihat sebelahnya. Nah, ini di sana juga masih banyak ya. Nah, sahabat tani di seluruh Nusantara, kalau untuk pengobatan tanaman cabai yang terkena keriting, ini sebenarnya yang bisa dilakukan adalah pencegahan ya. Yang bisa dilakukan pencegahan. Nah, nanti ketika cabai ini bercabang, biasanya cabai itu kan bercabang seperti ini. Nah, kemudian dari sela-sela cabangnya ini biasanya tumbuh buah ya. Nah, ketika tumbuh buah biasanya akan ini ya, keriting ya. Nah, pencegahannya menggunakan racun yang berbahan aktif abamectin ya. Jadi racun yang berbahan aktif abamectin itu dia akan istilahnya mengendalikan tanaman cabai yang terkena daun keriting. Nah, biasanya kalau sudah terkena keriting, yang sudah keriting itu tidak akan sembuh. Tetapi ketika tumbuh daun baru atau tunas baru, kemungkinan besar itu yang tidak terkena. Jadi kalau sudah keriting itu tidak akan sembuh ya saudara-saudara ya, sahabat-sahabat ya. Jadi saya ulangi, yang tidak terkena nanti yang tunas baru seperti itu. Di sini semuanya belum ada yang keriting ya. Kita lihat yang sebelahnya. Nah, kalau yang ini sudah mulai keriting ini. Ini sudah mulai keriting. Nah, tanda-tanda keriting ini seperti ini ya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh trip ya. Oleh hama trip yang menyebabkan keriting ya.
Nah, hama thrips seperti apa? Biasanya ada di balik daun ini. Nah, ini yang seperti kutu-kutuan di sini. Ini yang menyebabkan daun menjadi keriting, karena dia kencingnya juga, kemudian kotorannya juga, dia biasanya menyebabkan keriting, dan dia memasukkan istilahnya zat-zat yang membuat daun cabai menjadi keriting. Nah, biasanya kalau yang daun keriting itu disukai oleh semut hitam ya. Nah, kita lihat di sini apakah ada tripnya. Nah, ini yang putih-putih kayak gini, ini yang seperti kutu-kutu lah. Kalau di sini ini habis disemprot kayaknya. Ini habis disemprot ya. Jadi tidak ada yang istilahnya stripnya ini sedikit ya. Nah, jadi seperti itu cara pengendalian. Kemudian jangan terlalu banyak menggunakan pupuk kimia yang berunsur N ya, atau nitrogen. Nitrogen itu sangat cepat sekali membuat tanaman cabai itu menjadi keriting ya. Atau penggunaan pupuk organik ya, atau kotoran hewan yang terlalu banyak. Jadi perbandingannya dengan tanah, banyak pupuk kotoran hewannya itu juga akan menyebabkan keriting, karena tanaman ketika terlalu banyak unsur nitrogennya, termasuk cabai, itu sangat rawan terhadap penyakit ya, terutama keriting. Kita cari lagi masih ada yang keriting apa enggak. Nah, ini sudah mulai keriting juga yang ini ya, tapi ini habis disemprot ini ya. Keriting ini seperti ini. Nah, ini keriting seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, kalau tanda-tanda keriting seperti ini. Nah, biasanya tanaman cabai yang keriting itu mulai muncul itu ketika mau berbuah ya, berbuah satu ya, berbuah satu. Kita lihat di sini. Nah, kalau yang tidak keriting ini seperti ini. Ini tidak keriting ini. Ini sangat subur sekali, berarti ini unsur nitrogennya yang sangat tinggi karena menggunakan pupuk organiknya juga banyak banget ini. Nah, kalau yang ini masih seger ya, belum keriting. Sebenarnya untuk menyuburkan tanaman cabai ini ada beberapa aplikasi pupuk ya, terutama itu yang harus tahu ya, atau kita harus main pupuk. Misal ketika fase vegetatif, ini adalah fase vegetatif. Fase vegetatif adalah fase mulai tanam sampai menginjak berbuah. Nah, itu jangan menggunakan kalium yang tinggi ya. Jadi contoh, kita menggunakan nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi nitrogennya 15 atau 16, fosfornya 16, ponskanya 16, itu sudah cukup. Dan boleh ditambah dengan pupuk mikro ya, seperti magnesium, kalsium ya, dan lain sebagainya. Nah, itu aplikasi untuk fase vegetatif ya, karena fase ini belum memerlukan kalium yang tinggi. Atau penggunaan fosfornya ditambah juga bisa. Misal nitrogen 15, fosfor 30 atau 40, kalium 15 juga nggak masalah. Kalau fosfornya tinggi nggak masalah, karena fosfor itu kan untuk perkembangan akar ya.
Jadi peremajaan akar kita menggunakan fosfor ya. Fosfor itu kalau fosfat ya, kalau di toko-toko biasa orang dulu menyebutnya adalah SP36, atau sekarang juga sudah banyak yang dalam bentuk kemasan cair ya, kemasan cair yang dispray ke tanaman itu sekarang juga banyak. Nah, kemudian ketika fase generatif baru kita menggunakan penambahan pupuk ya, yang fosfornya tinggi bisa, kemudian kaliumnya. Kalium yang 40%. Itu kalium adalah untuk apa? Untuk pembentukan, atau dia istilahnya untuk menambah nutrisi ke buahnya. Jadi seperti itu. Ya, sahabat tani di seluruh Indonesia. Jadi mari kita belajar bersama ya. Belajar bersama tentang dunia pertanian. Dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam hijau. Salam